Hai, aku Sabrina, salah satu tim asisten aplikasi SIB. Di sini aku akan menjelaskan sedikit materi tentang use case dan tutorialnya. Untuk pengertian use case sendiri, yaitu merupakan konsep dasar dari sebuah spesifikasi kebutuhan untuk menyederhanakan sistem informasi. Maksudnya kayak gimana? Jadi di use case ini kita tuh bisa melihat sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang udah kalian rancang atau udah kalian buat. Dan nantinya kita bisa melihat behavior atau kelakuan dari sistem yang udah kalian rancang. Nah, untuk jenis use case-nya sendiri itu terbagi jadi 4, tapi yang dijelasin cuma 2. Pertama ini use case diagram. Dia yang menggambarkan si interaksi antara aktor dengan setiap sistem yang udah kalian rancang. Contoh nih, ini ada use case menabung. Jadi si aktor ini berinteraksi dengan sistem saat buka rekening, simpan uang, ambil uang, dan tutup rekening. Jadi ini kan lebih kayak proses, tapi kita lihat itu sebagai sistem. Jadi dalam setiap proses buka rekening sampai ke tutup rekening itu pasti ada sistemnya masing-masing. Jadi maksudnya kayak gitu. Lalu untuk use case naratif itu lebih ke penjelasan dari setiap use case, dari setiap sistem yang udah kalian masukin. Jadi dari buka rekening sampai tutup rekening itu satu-satu tuh ada penjelasannya di use case naratif gitu. Nah, di use case diagram itu ada 2 elemen penting. Pertama, ada aktor. Dia ini yang mempresentasikan personel kunci yang terlibat di setiap proses yang kalian masukin. Nah, terus ini yang bentuk oval, ini mempresentasikan sistem-sistem yang udah kalian rancang. Nah, untuk setiap aktor ke setiap use case atau dari base use case ke setiap sub use case itu harus ada relasinya, harus ada penghubungnya. Relasi ini dibagi 4. Pertama itu asosiasi. Asosiasi ini yang mempresentasikan interaksi antara si aktor dengan si use case. Contoh, di sini ada konsumen, dia berinteraksi dengan sistem saat dia beli barang dan saat bayar. Begitupun juga dia dengan kasir, dia berinteraksi dengan 2 proses itu. Gitu. Nah, untuk simbolnya sendiri, asosiasi ini di simbolnya dalam bentuk garis lurus biasa aja. Jadi nanti kalau ada aktor ke use case itu harus ada simbol asosiasi ini untuk mempresentasikan interaksinya itu. Lalu yang kedua ini include. Include ini mempresentasikan detail proses dari si sistem. Maksudnya gimana ya? Kita lihat contohnya nih. Si nasabah ini dia berinteraksi dengan sistem saat dia buka rekening. Nah, pas dia buka rekening, dia harus melakukan catat data pribadi. Jadi kayak lebih detailnya saat buka rekening itu ada catat data pribadi kayak gitu. Contoh lain nih, misalnya biar lebih ngerti, konsumen melakukan login. Include-nya adalah memasukkan username dan password kayak gitu. Jadi include ini tuh bersifat wajib dari proses yang udah kalian masukin atau sistem yang udah kalian masukin kayak gitu. Untuk simbolnya sendiri, include itu bentuknya panah, tapi arah panahnya itu ke arah sub use case atau si catat data pribadi ini. Dan tentu harus ada keterangan include-nya. Lalu yang ketiga itu exclude. Exclude ini kebalikan dari include. Jadi dia ini mempresentasikan proses tambahan dari si base use case. Contohnya nih, ada nasabah dia melakukan proses buka rekening. Nah, saat dia buka rekening, dia juga bisa melakukan buka deposito, tapi itu nggak wajib. Cuma sebagai tambahan aja dia bisa buka deposito. Kalau include kan prosesnya wajib, kalau exclude ini cuma tambahan doang. Nah, untuk simbolnya sendiri kebalikan dari include, arah panahnya mengarah ke si base use case atau buka rekening. Dan tentu harus ada keterangan extend ya.
Lalu yang terakhir ada generalisasi. Generalisasi itu kan umum ya artinya. Jadi ini maksudnya itu kita mendetailkan apa yang udah kita tulis di base use case yang udah kita masukin. Contoh nih, ini ada petugas, dia melakukan mengelola pustaka. Mengelola itu kan terlalu umum, jadi kita kerucutin, masukin generalisasi dengan menulis melihat pustaka dan mencari pustaka. Untuk simbolnya sendiri, panahnya ini kayak exclude tapi nggak ada keterangan exclude-nya. Jadi makanya penting banget buat masukin keterangan include dan exclude. Nah, ini ada contoh use case diagram untuk sistem bank ATM. Kita bisa lihat aktornya itu ada 3, customer, ATM technician, sama bank. Nah, kita juga bisa lihat nih, ternyata si aktor ini berinteraksi dengan sistem yang mana aja, dengan proses yang mana aja. Kalau ATM technician, dia cuma berinteraksi saat proses maintenance dan repair. Kalau bank, ternyata dia berinteraksi dengan sistem saat semua proses berlangsung, kayak gitu. Nah, ini untuk jenis lain yaitu use case naratif. Kalau use case naratif kan tadi menjelaskan semua sistem yang udah kalian masukin. Kalau di sini contohnya itu sistemnya cuma 1 login. Maksudnya jadi ya sebagai contoh aja. Jadi cuma proses login. Pertama kita masukin nih nama use case-nya. Nama use case ini sesuai sama tulisan yang di dalam simbol use case ya, itu kan login. Lalu kedua kita masukin aktor ya. Aktor yang terlibat saat login siapa aja sih? Ternyata ada 4, ada kasir, kepala gudang, sampai store manager. Terus yang kedua precondition. Precondition ini maksudnya itu sebagai kondisi sebelum kita masukin login itu. Kalau sebelum login kita harus ngapain sih? Berarti kita harus mendaftarkan akun-akun terlebih dahulu kan. Lalu yang ketiga ada success guarantee. Itu maksudnya kalau proses login ini berhasil, kita si user udah bisa ngapain. Berarti si user dapat masuk ke dalam sistem minimarket. Nah, kalau alternative flow itu kebalikan dari success guarantee. Dia kalau prosesnya itu nggak berjalan dengan baik, itu berarti harus kayak gimana? Berarti si user harus mengisi kode login dan password kembali. Yang terakhir description ya deskripsi biasa dari proses yang kamu masukin si login ini. Login itu apa sih? Login adalah memasukkan kode login dan password, kemudian akan dilakukan pengecekan di dalam database. Nah, ini kita masuk ke tutorial membuat use case di Do.io. Pertama, kalau membuat use case itu kita bikin dulu tabelnya yang kayak di flowchart. Pertama, klik dulu bagian advance, terus pilih bagian container. Terus ini tabelnya disesuaikan sama ukuran worksheet kalian. Saya sama sini. Nah, terus masukin nih judul use case kalian sesuai sama proses bisnis. Udah, terus abis itu kalian bisa masukin simbol-simbol use case, tapi di search dulu nih di bagian search tab. Bisa diklik aja atau di drag. Terus kalian mau masukin nih proses awal, misalnya mendownload aplikasi. Terus untuk relasinya ini sayangnya harus disambungin secara manual, nggak kayak yang pas flowchart. Jadi ya kalian sambunginnya sampai ke titik sampai kelihatan titik-titik biru ini yang di sekitar simbolnya ya, biar rapih. Terus begitupun dengan proses-proses setelahnya.
harus manual. Kalau dari saran aku biar mempersingkat waktu, kalian bikin aja dulu proses-prosesnya atau sistem-sistemnya. Jadi simbol-simbol use case dulu, baru dimasukin simbol relasinya. Nah ini kan di membuat akun, berarti ada include yang masuk nih. Include-nya itu berarti memasukkan data diri. Ini cara masukin simbol include. Begitu-begitu kan setelahnya ya, jadi bisa lanjutin sampai proses selesai. Oh, ini aktornya juga bisa diganti aja namanya, klik aja 2 kali si aktor ini. Terus kalau mau dihias-hias use case-nya, bisa klik bagian simbolnya atau ya relasinya. Terus kalian misalnya mau warnain garisnya atau luarnya pakai warna ini, atau ya yang dalamnya klik aja yang ini, yang sebelahnya gitu. Mungkin gitu aja tutorial dalam buat use case. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa tanya ke TA kelas kalian masing-masing.